terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa sahil akhlaqna bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Amma ba'd. Rekan-rekan semua yang saya hormati, masih sama ya, masih dalam suasana Idul Fitri. Pertama tentu saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Semoga apa yang ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan kemarin mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita ini lulus dalam Ramadan. Artinya lulus itu apa? Artinya lulus itu adalah atau latihan mujahadah, riyadhah yang kemarin dilakukan bulan Ramadan ini harus berlanjut, harus sustain, harus berlanjut terus sampai dengan pasca Ramadan ya. Begitu. Dan sudah tradisinya juga bahwa bulan Hari Raya Idul Fitri ini diikuti dengan halal bihalal, yaitu dengan saling meminta maaf ya. Kita beruntung berada di Indonesia ini dengan tradisi halal bihalal itu, sehingga kita itu sebetulnya punya momentum untuk rekonsiliasi ya. Maksudnya gini, orang kalau punya salah kepada, terutama yang kepada sesama manusia ya, kalau kepada Allah kita minta maaf kapan saja. Tapi kadang-kadang kalau kita punya salah sama seseorang, diem-dieman misalnya, tidak saling menyapa, atau pernah punya salah apapun kepada orang lain, kita beruntung punya momentum Idul Fitri itu ringan untuk meminta maaf. Gitu. Ya, alhamdulillah. Baik, rekan-rekan sekalian, malam hari ini kita akan membaca sunatullah yang ke-17. Ya. Ini adalah sunatullah ke-17 yang akan kita baca, dan mungkin adalah salah satu sunatullah yang paling populer di tengah masyarakat kita. Ya. Rekan-rekan pasti sudah pernah dengar tentang sunatullah ini, yaitu bahwa Allah itu tidak akan mengubah kondisi suatu kaum ya, sampai kaum tersebut mengubah diri mereka. Itu. Ini sekali lagi, ini adalah sunatullah yang sudah sering diulang-ulang di tengah-tengah masyarakat kita ya, diucapkan oleh banyak orang terkait hal ini. Tapi mungkin tidak banyak atau belum banyak yang memahami apa sebetulnya atau mendalami apa sebetulnya makna sunnatullah. Baik, di halaman 158 ya. Teman-teman silahkan dibuka supaya ngajinya lebih fokus ya, lebih konsentrasi. Silahkan dibuka kitabnya dan disimak ya. 158. Yaitu qararuhu al-qail, artinya ketetapan Allah ya. Qararuhu al-qail, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini potongan ayat ya. Yaitu bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sampai kaum tersebut mengubah diri mereka. Sebagaimana biasa, semua sunnatullah yang tertulis di dalam kitab ini mempunyai landasan ayat-ayat Al-Quran dan mempunyai landasan hadis Nabi. Nah, untuk kali ini yaitu sumbernya adalah 2 ayat. Yaitu huma ayatani fi kitabillah tu'abbirani an hadhi sunnatil hammati min sunanillahi fi ibadih. Jadi yang dikutip menjadi judul itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu sebetulnya adalah kutipan dari 2 ayat yang ada di Al-Qur'an. Yang pertama dalam surat Ar-Ra'd, yaitu persis seperti judul, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini ada di surat Ar-Ra'd ayat 11. Yang kedua yang ada di dalam surat Al-Anfal, yaitu dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi yang menjadi landasan sunnatullah ini adalah dua ayat tersebut ya. Wal nabda bil wuqufi 'indal ayatil ula wal nata'ammal fi hubkiha siyaghi alladhi yabussu fi dhihni halataini mutanaqidaini. Jadi gini. Secara singkatnya begini ringkasnya. Jadi bahwa Allah itu tidak akan mengubah suatu kaum. Mengubah dalam hal apa? Yaitu mengubah dalam hal yang baik maupun dalam hal yang buruk gitu. Jadi gini, ini mencakup dua kondisi ya sebetulnya yang kita perlu perhatikan. Ini sebetulnya mencakup dua kondisi. Yang pertama adalah kondisi ketika suatu kaum itu terpuruk. Ya, ada suatu komunitas yang terpuruk dan dalam keadaan yang sangat buruk, terbelakang dan seterusnya. Itu tidak mungkin kondisi mereka itu berubah ya, menjadi dalam keadaan yang aman, dalam keadaan yang sejahtera, makmur, sampai apa? Sampai mereka memperbaiki diri mereka sendiri itu. Yaitu dari perilaku-perilaku yang buruk kepada perilaku-perilaku yang baik gitu. Ini yang kondisi yang pertama. Yang kedua adalah bahwa Allah itu tidak akan mengubah atau mencabut kenikmatan yang telah Allah berikan kepada suatu kaum sehingga kaum tersebut itu melakukan hal yang menjadi kebalikannya. Yaitu dari keadaan nikmat kemudian menjadi kondisi yang diuji, kemudian merosot dan seterusnya, itu sampai mereka kufur terhadap nikmatnya Allah ya. Dan kemudian mereka saling menzalimi satu sama lain dan melakukan kefasikan, kemaksiatan dan seterusnya. Jadi ini makna yang pertama ya, bahwa sunnatullah ini berlaku dua arah ya. Baik itu kondisi dari keadaan yang buruk menuju keadaan yang baik maupun dari keadaan baik menuju keadaan yang buruk. Itu Allah, bagaimana Allah menentukan nasib kita itu bergantung pada kondisi diri kita gitu. Dan sebetulnya kalau kita mengamati perubahan-perubahan yang dimaksud di dalam ayat ini itu sebetulnya banyak menyangkut persoalan akhlak yang di sini disebut dengan tazkiyatun nafas ya. Gitu. Yaitu dari perangai-perangai yang buruk, semisal sombong, hasud, kemudian egois yang disebut di sini ya, kemudian rakus dan seterusnya. Maka kemudian Allah memberikan kunci-kunci kebahagiaan manusia, yaitu qad aflaha man zakkaha. Jadi yang disebut adalah tazkiyatun nafas, membersihkan diri sendiri dulu, membersihkan dari sifat-sifat yang tercela itu. Atau hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Atau qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Banyak ayat yang menerangkan tentang pentingnya menyucikan diri ya. Tazkiyatun nafas. Dan sebetulnya sunnatullah ini sebetulnya tidak hanya berlaku bagi agama Islam, tapi berlaku bagi agama apapun. Nanti akan ada contohnya di bawah ya. Bagaimana kondisi Imperium Romawi yang tentu penjelasan panjang lebarnya ada di buku-buku sejarah. Misalnya kita membaca sejarahnya Imperium Romawi ya. Bagaimana proses berdirinya, kemudian bagaimana proses tenggelamnya atau terpuruknya ya. Gitu. Dan sebagaimana sunnatullah yang lain, memang semua sunnatullah itu berlaku untuk alam semesta tanpa melihat agamanya ya. Karena adapun konsekuensi akhirat itu ya konsekuensi keagamaan itu ya berlaku di akhirat gitu maksudnya ya. Seperti yang pembahasan yang lalu. Gitu. Kalau di dunia ya Allah itu bersifat ya fair saja gitu. Kalau memang
orang-orang kafir tapi mereka menjunjung tinggi akhlak, ya Allah mengangkat derajat mereka di dunia gitu. Adapun di akhirat ya tentu nasib kalau di akhirat adalah bagian orang mukmin gitu ya. Gitu. Wa bayanu dzalika anna nahdhatal mujtama'il insani ayan kana rahnun bitamasukihi wa huwa la yakunu mutamasikan illa bi syuyu'it ta'awuni baina afradihi li tahqiqil ahdafil mushtarakah. Penjelasan tentang sunnatullah ini adalah bahwa suatu komunitas manusia, apapun itu bentuknya, apapun itu sukunya, apapun itu rasnya, apapun agamanya, itu bergantung pada saling bahu-membahu antar person-personnya itu untuk mewujudkan cita-cita sosial masyarakatnya. Jadi memang harus salah satu prasyarat utama kemajuan suatu bangsa itu ya harus saling tolong-menolong di antara warganya gitu, untuk mewujudkan cita-cita bersamanya. Dan tolong-menolong itu tidak mungkin terwujud kecuali dengan adanya saling percaya di antara mereka. Ya gimana mau tolong-menolong kalau sudah tidak ada saling percaya ya. Jadi tolong-menolong ini atau kerjasama itu kuncinya adalah kepercayaan. Gimana kalau sudah tidak saling percaya? Tidak mungkin terjalin sebuah kerjasama. Dan kerjasama, kekompakan itu menjadi kunci kemajuan suatu komunitas apapun. Gitu. Nah, kemudian sebetulnya di dalam catatan sejarah itu banyak sekali contoh-contohnya ya. Misalnya yang dijadikan contoh di Summa inna kullan minat tarikh al-ghabir. Jadi gini, semua persejarah bangsa-bangsa yang pernah ada di dunia ini itu sebetulnya semua keadaan atau sejarah yang pernah terjadi terhadap bangsa-bangsa di dunia ini itu sebetulnya membuktikan kebenaran sunnatullah ini. Gitu. Ma min daulatin qamat summa dalat illa wa kana dzalika mistaqan li sunnatillahi fi ibadihi. Semua negara yang pernah ada, semua bangsa yang pernah ada, yang pernah berdiri kemudian hancur, itu semuanya adalah menjadi pembenar terhadap sunnatullah atau realitas terhadap sunnatullah ini. Dalam sejarah negara manapun itu kebangkitannya adalah selalu karena kekompakan atau saling kerjasama di antara anak bangsanya. Itu. Contohnya paling mudah ya Indonesia, negara kita ya. Indonesia itu kan kalau kita lihat awal kemerdekaannya, ya, ketika pertama kali didirikan, nggak ada orang membicarakan siapa presidennya gitu. Tidak ada yang berbicara ya kalau kita lihat kan tidak seperti sekarang maksudnya ya, tidak seperti sekarang. Kalau sekarang itu kan seakan-akan masing-masing merasa berhak untuk menjadi pemimpin. Seakan-akan ya semuanya merasa berhak menjadi presiden, dan kemudian masyarakatnya merasa pimpinan komunitasnya atau pilihan politiknya itu paling layak ya. Misalnya yang dukung siapalah, sekarang kan sudah mau pemilu ya, yang dukung Ridwan Kamil misalnya. Ridwan Kamil yang merasa dirinya paling layak dan kemudian pendukungnya merasa wah inilah yang paling pantas gitu. Atau yang dukung siapapun lah namanya ya. Nah, coba kalau kita lihat sejarah dulu ketika Indonesia ini mau lahir ya. Pembicaraan seperti itu tuh hampir tidak pernah kita dengar. Apakah Syahrir yang mau jadi presiden, apakah Bung Hatta, apakah Ki Ahmad Dahlan. Ya. Bahkan yang ditawarin, jelas-jelas ditawarin itu menolak adalah Ki Hasyim Asy'ari. Karena Ki Hasyim Asy'ari itu
pernah waktu sebelum Indonesia merdeka itu sudah ditawari oleh Jepang untuk menjadi presiden, tapi Kiai Hasyim Asy'ari menolak, ya. Dan kemudian lebih memilih untuk menyerahkannya kepada Soekarno. Dan begitu juga tokoh-tokoh bangsa yang lain, hampir tidak pernah kita dengar ada persaingan, perebutan kekuasaan di awal-awal dulu, ya. Itu. Dan kemudian lihat Indonesia ini negara kepulauan, pulaunya banyak, bahasanya berbeda-beda, agamanya berbeda-beda, kemudian sukunya berbeda-beda, kok mau gitu bersatu. Padahal zaman itu sudah ada kerajaan-kerajaan kecil, ya. Di Papua kerajaan banyak, di Kalimantan ada banyak kerajaan, di Sulawesi ada banyak kerajaan, di Jawa ada banyak kerajaan. Di Jawa aja, di Jogja ada, di Sumedang ada, di Cirebon ada, ya. Di di mana lagi, di Banten ada, dan di beberapa tempat yang lain. Di Sulawesi itu mungkin di mana, di Kesultanan mana, Wajo misalnya, ya, atau di NTB itu ada Kesultanan Bima, kemudian di Sulawesi juga ada Kesultanan Goa, dan lain-lain lah. Itu kok mau gitu menyerahkan wilayah kekuasaannya kepada negara yang baru akan dilahirkan. Itu sampai jadilah. Kalau seumpama dulu tidak ada saling kerjasama dan tidak ada saling percaya, ya tentu tidak akan lahir negara yang bernama Indonesia ini. Nah, sekarang ini kondisinya seperti apa, ya? Kita lihat. Gitu. Sekarang ini kan seakan-akan berebut, ya, dan siapa pun yang yang presiden yang pemerintahnya tidak percaya terhadap oposisinya, yang oposisi juga seakan-akan semua yang dilakukan oleh pemerintah itu salah, meskipun baik itu salah, itu disalahkan. Itu kan yang terjadi sekarang, ya. Nah, kalau kita baca, sebetulnya kata beliau, semua sejarah negara-negara yang pernah ada di dunia ini itu kebangkitannya pasti karena nilai-nilai akhlak, nilai-nilai adab, etika yang mereka pegang. Sebaliknya gitu, hancurnya suatu negara itu pasti adalah karena hilangnya keadilan, kemudian karena lengah dan seterusnya. Di sini yang dicontohkan Romawi secara panjang lebar, bagaimana dulu Romawi itu menjadi negara yang maju karena filsafatnya, ya, karena filsafat itu kan nilai-nilai juga. Ya, kemudian maju dari segi militer segala macam, dan sampai kemudian kemundurannya. Dulu konon Romawi itu menjadi negara yang sangat menghormati perempuan, ya, tapi ketika era kemundurannya mereka meyakini bahwa perempuan itulah penyebab kesialan, sehingga dulu Romawi itu di Eropa, ya, itu dulu waktu hancurnya Romawi itu perempuan dijadikan perbudakan, kemudian banyak yang direndahkan, dibunuh dan segala macam. Dan mungkin kondisi Eropa hari ini, Barat secara umum, ya, Amerika, Eropa itu mungkin mengalami era yang sama. Kalau kita lihat itu Barat, itu, Amerika terutama, saya lihat atau kita bisa lihat bahwa itu sedang menuju kehancurannya sebetulnya. Ketika banyak sekali kasus-kasus human trafficking, ya, bagaimana orang-orang perempuan dari banyak negara kemudian diperjualbelikan di sana menjadi pekerja seksual dan seterusnya gitu. Kehancuran itu menjadi tanda-tanda sebetulnya, ya, akan runtuhnya mereka gitu, ya. Dan sekarang kalau kita lihat negara yang semakin maju dalam banyak hal itu sebetulnya suka tidak suka adalah Cina. Dan itu salah satu hal yang pemerintah Cina lakukan itu, selain penegakan hukum, keadilan, dan seterusnya, kita bisa lihat sebetulnya di medsos kita itu di Indonesia,
video-video dari Cina ya yang membawa pesan untuk saling memberi, untuk peduli kepada yang lain itu banyak sekali dan digalakkan gitu video-video semacam itu. Karena mereka mungkin juga tahu dan yakin bahwa nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai akhlak itulah yang akan membawa mereka kepada kebangkitan gitu. Kita kan juga pernah mengalami itu. Nah, selain contoh Imperium Romawi dan Barat hari ini, kita juga bisa melihat sebetulnya kondisi Arab. Ya. Dulu Arab itu sebelum datangnya Islam, Arab itu adalah gambaran dari kebodohan, buta huruf, suka perang. Perang itu menjadi ritual yang atau pekerjaan yang rutin ya. Perang itu terus-menerus, seperti kisahnya suku Aws dan Khazraj, atau kisah lain seperti misalnya kematian satu ekor unta menjadi penyebab perang suku selama 40 tahun. Dan banyak kisah-kisah yang lain, membunuh anak perempuan, menyembah patung dan seterusnya ya. Dulu Arab itu intinya menjadi gambaran keterbelakangan. Tapi itu kemudian intinya gambarannya banyak sekali di sini tentang kemunduran-kemunduran yang dialami oleh bangsa Arab ya pada saat itu, perpecahan dan seterusnya, sampai kemudian datanglah Islam ya dengan Nabi Muhammad SAW mengubah, merevolusi kondisi bangsa Arab itu. Nabi itu kalau kita amati, sebetulnya Nabi pun ketika pertama kali membawa Islam, Nabi tidak pernah memikirkan kekuasaan. Artinya Nabi tidak pernah, nanti ada agama Islam, terus nanti kalau Islam ini besar, saya presidennya gitu, keluarga saya bisa jadi menteri dan seterusnya. Kita tidak melihat itu di dalam sejarah dakwahnya Nabi gitu ya. Nabi itu tidak pernah kita temukan ambisi-ambisi politiknya Nabi dan bagaimana Nabi itu bicara tentang isu yang makro, isu yang besar gitu ya. Itu kita seperti nggak pernah dengar gitu. Tapi yang dilakukan oleh Nabi itu dulu adalah pendekatan-pendekatan personal ya. Bagaimana Nabi mendekati orang-orang tertentu, ya. Kemudian mendekati keluarganya, terus kemudian membentuk Darul Arqam, ya, pendidikan di Baitul Arqam sampai 13 tahun lamanya. Nabi tidak pernah memikirkan entitas politik sama sekali gitu. Jadi terus kemudian yang dilakukan oleh Nabi itu kalau kita lihat pesan-pesan di awal Islam itu yang dipesankan kan menolong anak yatim gitu. Kemudian menyambung silaturahim dan seterusnya. Semuanya adalah nilai-nilai akhlak, tazkiyatun nafas ya. Tidak boleh sombong dan seterusnya lah. Intinya yang ditanamkan oleh Nabi itu ya waktu di Mekah itu dua hal saja sebetulnya. Yang pertama akhlak, karena itu Nabi bersabda innama bu'istu liutami makarimal akhlak, dan yang kedua adalah akidah gitu. Bahwa Tuhan kalian itu Allah gitu. Bukan berhala-berhala itu dan seterusnya. Jadi dua hal itu saja sebetulnya yang ditanamkan oleh Nabi pada saat waktu pertama kali membangun peradaban Islam yang gilang gemilang itu ya. Kalau kita lihat Islam itu kan tadi ya diturunkan di Arab yang sangat terbelakang, betul-betul berangkat dari nol. Dan kemudian Nabi itu hanya dalam waktu 23 tahun. Karena Nabi itu kan usianya 63 tahun. Jadi Nabi baru usia 40 tahun. Berarti kan Nabi itu prosesnya cuma 23 tahun. Tapi lihat dari kondisi nol, dari Arab yang begitu terbelakang menjadi sebuah peradaban yang sangat gemilang itu. Dan ini terjadi pada kurun-kurun 3 kurun pertama yang disabdakan oleh Nabi, yaitu khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Jadi kembali ke anfus, diri sendiri dulu gitu.
person karena perilaku personal satu orang, dua orang, tiga orang itulah yang akan membawa dampak pada komunitas ya. Itu. Jadi itu adalah perubahan yang sangat drastis yang pernah terlewat dalam sejarah kita itu. Begitu juga waktu masa Khulafaur Rasyidun ya, bagaimana intinya gini, semua perubahan yang terjadi itu juga bukan bukan secara tiba-tiba gitu. Tapi memang dilakukan, direncanakan dan dilakukan gitu. Melalui perbaikan terhadap person-person, kemudian keluarga dan akhirnya berdampak pada sosial, kepada negara gitu ya. Jadi jangan berpikir terlalu besar dulu gitu. Saya mau mengubah dunia gitu. Atau pikirannya orang-orang yang baru belajar itu kan seperti itu. Ini karena nggak ada khilafah ini. Umat Islam jadi terbelakang. Tidak pernah berpikir perlu membangun lembaga-lembaga pendidikan yang banyak, perlu mendidik umat Islamnya supaya agamanya benar. Nggak pernah berpikir seperti itu. Pikirannya gimana caranya perang, terus bisa berdiri khilafah. Padahal contoh yang diberikan oleh Nabi dan para Khulafaur Rasyidun itu nggak seperti itu. Gitu. Nabi itu ya 13 tahun fokus hanya melakukan pendekatan-pendekatan personal. Nabi tidak pernah lobby-lobby politik. Bahkan ketika Nabi ditawari kekuasaan pun, Nabi itu tidak pernah mau gitu. Kan kisahnya masyhur tuh. Teman-teman pasti sudah tahu semua. Nabi itu kan dulu pernah ditawari, Muhammad, apa motivasinya dakwah Islam itu? Kamu kalau pengen memang mau harta, udah kita ini mau urunan nih. Kau bilah semua yang ada di sini, Quraisy, semua urunan sampai kamu menjadi orang paling kaya di tengah-tengah kami. Katanya. Yang kedua, motivasi kamu itu apa? Apa kamu memang kalau nggak dunia, apakah kamu ini pengen perempuan? Kalau memang motivasi kamu ingin cari jodoh, cari perempuan, kita akan berikan perempuan paling cantik di antara kami. Tapi Nabi bukan itu tujuannya. Sampai kemudian Nabi juga ditawari kekuasaan. Sudah Muhammad, kalau memang kamu mendakwahkan Islam itu tujuannya adalah supaya kamu bisa berkuasa, kamu jadi khalifah, menjadi penguasa semua komunitas ini, udah sekarang juga gitu. Kami angkat menjadi pemimpin. Tapi Nabi tidak mau. Gitu. Kan ingat kan kisahnya itu ketika di Mekah, Nabi itu ditawari kekuasaan. Nabi jawabnya cuma begini, seandainya matahari ada di tangan kananku, rembulan ada di tangan kiriku, saya tidak akan berhenti untuk mendakwahkan agama ini. Jadi dakwah itu yang paling utama gitu. Bukan kekuasaan politik, bukan tujuan utama itu bukan perang, bukan mendirikan khilafah, bukan itu. Tapi bagaimana membangun personal ini, kemudian membangun keluarga Muslim, membangun masyarakatnya gitu. Berpikir secara detail dulu. Hal-hal kecil diperbaiki, ya itulah yang akan mempunyai dampak yang besar gitu. Jalaluddin Arumi itu pernah berkata, dulu saya merasa pintar, gitu. Karena itu saya berpikir untuk mengubah dunia. Tapi kemudian saya menyadari kebodohan saya gitu, kata Arumi, karena itu saya memperbaiki diri sendiri. Atau kisahnya orang-orang, kan ada juga cerita-cerita yang sumbernya mungkin dari barat tapi maknanya juga pas. Artinya gini, dia cerita, saya waktu masih muda saya ingin mengubah dunia, tapi kemudian saya sadar bahwa kemudian seiring berjalan waktu, usia semakin bertambah, saya nggak mungkin mengubah dunia. Karena itu sudahlah cukup, saya ingin mengubah negara saya. Ternyata semakin tua tidak mampu merubah negara. Akhirnya diperkecil lagi, saya ingin mengubah provinsi saya. Ternyata sampai dia juga merasa mengubah provinsi tidak mau. Diturunkan mengubah kotanya, mengubah kabupatennya, sampai akhirnya ketika betul-betul tidak mampu, dia udahlah cukup tingkat kampung atau tingkat RT saja saya lakukan perubahan. Ternyata itu juga tidak mampu. Sampai ketika dia pengalamannya semakin banyak, ilmunya semakin banyak, akhirnya dia sadar bahwa ternyata yang perlu diubah itu adalah dirinya sendiri. Itu.
Nah, ketika mengubah diri sendiri itulah dia bisa berdampak untuk lingkungannya. Gitu ya. Jadi dan sejarah itu adalah sebaik-baik pelajaran ya. Karena itu kita belajar dari sejarah-sejarah itu. Umar itu juga tidak tiba-tiba dulu membangun membangun pemerintahannya dulu ya. Umar ini juga betul-betul belajar dulu, dan Umar termasuk orang yang pernah mengatakan bahwa aneh kalau ada orang muslim kemudian dia berdoa tiap hari, saya minta kaya gitu, sedangkan dia tidak bekerja. Nah, padahal Allah itu tidak mungkin tiba-tiba menurunkan emas dari langit gitu. Jadi perlu ikhtiar, perlu proses gitu yang ditempuh. Umar itu dulu ya belajar administrasi kepada orang-orang kafir Romawi, orang-orang Nasrani, belajar ekonomi dari orang-orang Yahudi. Ya, al-hikmah dholatul mu'minin. Kalau untuk ngambil ilmu ya dari siapa saja gitu. Dan prosesnya itu penting gitu, karena Islam itu ya tidak hanya dibangun dengan doa gitu, tapi dibangun juga dengan elemen-elemen yang lain, unsur-unsur yang lain. Nabi dulu salah satu yang dilakukan oleh Nabi dulu ya melatih para sahabatnya untuk bisa belajar bahasa asing itu. Salah satunya Usamah bin Zaid itu ya yang ahli gitu. Bahkan Nabi membebaskan tawanan perangnya itu dengan syarat kamu harus mengajarkan bahasa asing kepada umat Islam. Karena bahasa ini kan pada akhirnya kunci untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Jadi gitu ya. Kita juga di sini juga diterangkan tentang sejarah-sejarah Islam yang lain ya. Misalnya ketika sepasca Abbasiyah ya, runtuhnya kekuasaan Islam, terpecah menjadi negara-negara kecil, ya, dinasti-dinasti kecil, kemudian terjadi perang salib dan hancur betul Islam pada saat itu ya. Hancur itu ya sebab-sebabnya ya karena egoisme tadi, tidak ada yang masing-masing merasa berhak gitu untuk menjadi pemimpin, sehingga tidak ada saling percaya di antara mereka. Akhirnya membentuk negara-negara kecil, dan karena itu lemah dan mudah dikalahkan oleh musuh. Sampai kemudian kalau kita lihat kisah kebangkitannya, kata beliau itu juga diawali dari seorang pemimpin, seorang ulama yang bernama Nuruddin Zangki. Ya. Nuruddin Zangki inilah yang sadar bahwa umat Islam ini tidak akan bangkit kecuali dengan memperbaiki diri mereka sendiri. Nah, perbaikan itu dilakukan dengan jalur pendidikan. Ya. Karena itu Nuruddin Zangki mendirikan madrasah di Qosyun, di Damaskus. Kemudian juga didirikan madrasah-madrasah, kampus di Maroko, di Mesir ya. Ya, salah satunya Al-Azhar tinggalannya itu. Atau kalau di Maroko itu ya Jamiah Khairowan ya. Jamiah atau kampus-kampus tertua di dunia yang masih ada hari ini gitu. Dan dari madrasah-madrasah perjuangan lewat pendidikan itulah kemudian lahir Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, kemudian jatuh lagi, kemudian bangkit lagi itu ya di zaman Utsmaniyah, dinasti Utsmani, kerajaan Utsmaniyah ya. Nah, kalau kita baca kata beliau sejarahnya Utsmani itu juga dulu kenapa bisa sebesar itu dan kekuasaannya selanggeng itu juga karena peran orang-orang soleh yang ada di tengah-tengah mereka. Mungkin pernah diceritakan yaitu soal nenek moyangnya Turki Utsmani itu yang namanya Utsman Artok ya, kata beliau. Utsman Artok ini yang kisahnya masyhur, yaitu ketika bertamu kepada saudaranya, kemudian ya layaknya seorang tamu ditemuin, diajak ngobrol, diajak makan, kemudian pada saat waktunya istirahat masuk ke kamar, mengamati ada suatu benda, ketika dilihat ternyata itu mushaf. Dan ketika mengetahui bahwa itu adalah mushaf Al-Quran, karena beliau ini orang soleh, yang tadinya beliau itu sudah mau istirahat, beliau mengubah posisinya itu
menjadi seperti posisi seorang murid di hadapan gurunya atau posisi seorang prajurit di hadapan komandannya. Beliau kemudian bangun dan tidak jadi tidur ketika ditanya oleh saudaranya kenapa tidak tidur. Ya, bagaimana mungkin ada Al-Quran di hadapan saya, kemudian saya selonjor kaki saya itu, memanjangkan kaki saya, dan kemudian ya mungkin saya tidur, mungkin ngorok atau mengeluarkan air liur kayak gitu. Mana mungkin gitu, adabnya di mana gitu. Nah, Utsman Artog yang seorang soleh inilah yang kemudian melahirkan para pemimpin dinasti Utsmani ya. Dan dari dinasti Utsmani itu juga lahir seorang pembebas Konstantinopel yang disabdakan oleh Nabi Satuftahun al-Qistantiniah, yaitu Muhammad Al-Fatih. Dan kalau kita lihat sejarahnya Muhammad Al-Fatih itu adalah orang yang soleh gitu. Jadi jangan berharap sekarang itu. Dan Muhammad Al-Fatih itu selain soleh juga orang pinter. Gimana cara membuktikan kepintarannya? Ya lihat itu benteng yang ada di Istanbul itu. Kata beliau, ini yang cerita beliau. Karena beliau ini lahir di Turki. Lihat benteng di Istanbul. Saya yakin di tengah kemajuan infrastruktur teknologi yang ada hari ini, kalau disuruh membangun benteng semacam itu paling cepat kata beliau 2 tahun. Tapi kalau kita lihat sejarahnya Muhammad Al-Fatih itu mampu membangun benteng tersebut di tahun itu hanya dalam waktu setengah tahun. Artinya memang beliau bukan hanya ngayal seperti kita ini kan, wah mudah-mudahan jadi Muhammad Al-Fatih, mudah-mudahan jadi Salahuddin Al-Ayyubi, tapi cuma ngayal gitu. Yang nata kota Basrah Irak dulu itu ya Umar sendiri arsiteknya, Umar bin Khattab sendiri arsiteknya gitu. Jadi jangan bayangkan Umar itu hanya membaca Quran saja, kemudian membaca hadis saja. Umar itu juga mempelajari ilmu-ilmu yang lain gitu. Kota Basrah itu konon di buku-buku sejarah itu arsiteknya langsung Umar, gimana nata pengairannya, gimana nata jalannya, gimana nata gedung-gedung perkantorannya, itu yang nata dulu Umar bin Khattab sendiri itu, Sayyidina Umar sendiri. Nah, Muhammad Al-Fatih itu juga begitu, keahliannya dalam bidang militer, kemudian strategi dan seterusnya itu ya memang ahli gitu. Satu memang ahli sampai mampu membangun capaian-capaian seperti itu. Yang kedua, beliau ini juga dalam hal ubudiyahnya juga memang orang soleh gitu. Makanya kan gurunya itu mustasyar ya, atau wazirnya itu, penasehatnya itu kan cerita kan, salah satu ceritanya adalah ketika mau perang itu, pada saat mau bertempur menyerbu Konstantinopel, malam-malam itu masuk ke kamarnya Muhammad Al-Fatih. Dan pada saat penasehatnya ini masuk ke kamarnya Muhammad Al-Fatih, ternyata Muhammad Al-Fatih ini sedang sujud, menempelkan dahinya ini ke tanah tanpa alas, gitu. Merendahkan diri di hadapan Allah dan seterusnya. Jadi prosesnya seperti itu. Gitu. Jadi artinya apa? Ikhtiar lahiriah itu harus dilakukan. Ikhtiar batiniah juga dilakukan. Kalau cuma mempersiapkan persenjataan atau mempersiapkan materialnya, aspek-aspek material saja, sementara yang spiritual tidak dilakukan, itu juga tidak akan berhasil gitu. Nah, ikhtiar lahiriah ini menunjang sebetulnya, menunjang ikhtiar batiniah itu. Umar kan pernah negur ya orang yang hanya mementingkan aspek lahir gitu. Waktu diingatkan oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah ketika masuk ke Damaskus, habis menaklukkan Syam kan, Umar itu pakainya jubahnya compang-camping, tambalannya 14 dan naiknya keledai. Kata Abu Ubaidah Al-Jarrah yang sudah pengalaman masuk ke banyak negara, sudah sering keluar negeri, Abu Ubaidah bilang, wahai Umar, di negara-negara lain itu namanya pemimpin tuh pakai mahkota emas, kalau berjalan yang ngiring banyak gitu, wibawa begitu. Kok Anda cuma seperti itu? Gitu. Terus kan Umar langsung marah, wahai Abu Ubaidah lah, kalau saja yang bilang bukan kamu, ini sudah saya pukuli lah, cara kasarnya begitu. Sudah saya pukuli, tapi karena kamu yang nanya, saya jelasin bahwa
kita ini dulu sangat terbelakang. Orang Arab ini terbelakang. Dan yang membuat kita mulia itu adalah Islam. Kalau suatu saat kita hanya mementingkan aspek material, meninggalkan unsur-unsur keislamannya, kita pasti akan direndahkan lagi. Itu. Seperti itu jawaban Umar. Jadi dua hal itu penting. Ikhtiar lahiriah, memang ilmunya harus dipelajari, yang batiniah juga harus dilakukan. Itu. Kisahnya Abdurrahman Ad-Dakhil yang membangun entitas politik Islam di Andalusia yang sekarang Spanyol itu juga seperti itu. Konon dalam biografinya Abdurrahman Ad-Dakhil itu Ad-Dakhil ini orang yang sangat tawadu, yang tidak dibikin-bikin ya tawadunya. Kemudian kegemarannya adalah menjenguk orang-orang sakit, kemudian mengimami sholat, kemudian tahajud, ya, kemudian juga menghadiri jenazah, kemudian melayani masyarakatnya gitu ya. Kisahnya banyak lah soal Abdurrahman Ad-Dakhil di sini di dalam buku ini ya. Sampai dan tawakalnya juga tinggi ya ketika berangkat ke Spanyol sendirian waktu itu. Ya, berangkatnya kan sendiri, hanya dengan beberapa gelintir orang gitu. Tapi kemudian dia mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang. Pada saat itu usianya masih sangat muda sekali. Abdurrahman Ad-Dakhil ini usianya baru 25 tahun. Kemudian dia mendirikan kekuasaannya itu di Cordoba. Cordoba di Spanyol. Waktu itu penguasanya di Spanyol bukan penguasa yang lemah, tapi juga penguasa yang kuat pada saat itu. Tapi Abdurrahman Ad-Dakhil mampu memenangkan pertempurannya gitu ya. Nah, kemudian hancurnya kapan? Hancurnya adalah ketika dipegang oleh Banil Ahmar namanya, yaitu pada saat akhir masa kekuasaannya Daulah Muwahhidin. Ya. Kenapa bisa hancur kekuasaan Islam di Spanyol itu? Ya karena perebutan kekuasaan pada saat itu. Perebutan kekuasaan, saling bunuh antar sesama Muslim dan seterusnya karena kekuasaannya, karena faktor kekuasaan. Sampai akhirnya kemudian betul-betul jatuh Cordoba ini di tangan kekuasaan Kristen ya waktu itu, dan kemudian mengubah masjidnya menjadi gereja itu, dan ya hancur lebur sampai ratusan tahun. Saya kebetulan pernah ke Spanyol tahun 2019 itu saya ke Spanyol, dan saya masih melihat lah tinggalan-tinggalan Islam yang pernah ada di Spanyol, tapi juga menjadi benda yang asing. Kenapa asing? Karena memang ratusan tahun kan Islam itu tidak boleh berkembang. Pasca Reconquista namanya. Reconquista dulu itu di mana saat itu orang yang hidup di Spanyol itu diberi pilihan untuk dipaksa untuk masuk Kristen, kalau tidak mau dibunuh atau harus keluar. Dan itu terjadi ratusan tahun, karena itu Islam betul-betul hilang dari Spanyol itu. Baru kemudian kalau nggak salah 300-400 tahun setelah itu baru kemudian diizinkan kembali membangun masjid. Dan kalau sekarang sudah ada lagi masjid-masjid di Spanyol itu. Saya dulu sholat Jumat juga di sana. Nah, oke, baik. Itu lintasan yang pernah ada di dalam sejarah. Nah, kemudian bagaimana dengan kondisi kita hari ini, terutama kondisi umat Islam dan Arab, ya, terkait dengan sunnatullah yang ada di atas. Sebetulnya kata beliau ya nggak usah dijelaskan bagaimana perubahannya, bagaimana jauhnya kondisi orang Arab hari ini dengan orang-orang Muslim pada saat awal, generasi awalnya. Ya. Misalnya sekarang ini kan negara-negara Arab dilanda peperangan. Negara-negara termiskin itu adalah negara-negara Islam, negara-negara Islam, negara-negara Arab. Negara termiskin itu apa? Negara termiskin itu Yaman, itu salah satu negara yang termiskin di dunia. Gitu. Nah, sementara kemudian Syria juga ya dilanda perang, pengungsinya banyak. Gitu.
Tapi kalau kita lihat kondisinya, pengungsi-pengungsi dari negara-negara Timur Tengah, negara-negara Arab yang perang, itu kan tidak sebagaimana zaman dulu ya, ketika orang-orang Mekah hijrah ke Madinah. Ketika orang-orang Mekah hijrah ke Madinah, itu orang-orang Madinah betul-betul membuka rumahnya, menyerahkan asetnya. Yang punya rumah dibagi rumahnya. Udah, ini silahkan yang depan dipakai, saya biar tinggal di belakang. Atau yang kalau misalnya punya kebun kurma 1 hektar, sudah kamu setengah hektar, saya setengah hektar. Itu kan dulu kondisi ketika hijrah. Bahkan sampai istrinya pun diserahkan gitu ya. Yang punya istri 4 diserahkan, udah kamu ambil 2. Itu. Kisahnya masyhur lah soal mu'akhoh atau mempersaudarakan antara kaum muhajirin Mekah dengan Ansor di Madinah. Itu kondisi dulu ketika awal Islam menjadi tonggak kemajuan Islam. Tapi kalau kita lihat hari ini kan negara-negara Timur Tengah, orang-orang Islam itu ya hidup sendiri-sendiri. Kalau kita lihat Qatar, Uni Emirat, ya, kemudian Kuwait dan seterusnya, betapa majunya negara-negara tersebut sampai berlebih-lebihan dalam banyak hal. Ya. Kadang-kadang ada pesawat khusus untuk ngangkut burung elangnya orang, peliharaan burung-burung elangnya orang-orang Qatar itu. Dan ya semacam-macam lah ya. Sampai bangun WC dengan emas dan seterusnya. Di negara-negara tertentu yang negara-negara kaya itu betul-betul menghambur-hamburkan. Tapi mereka tidak pernah punya kepedulian bagaimana saudaranya di Yaman kelaparan, saudaranya di Libya, saudaranya di Sudan, saudaranya di di Tunisia, saudaranya di Irak, saudaranya di Afghanistan, saudaranya di Syria, dan di banyak negara-negara yang lain. Nggak pernah ada yang ngasih bantuan, ngasih makan. Yang kelebihan-kelebihan tadi itu. Sekarang tuh saya melihat sendiri ya, tradisinya orang Arab sekarang itu, Masya Allah, menjomplang banget. Artinya kesenjangannya itu sangat lebar sekali. Yang kita tidak pernah lakukan gitu. Seperti misalnya makan 1 orang, itu paling sedikit tuh ayam 1 ekor. Makan 1 orang tuh ayamnya 1 ekor. Nah, kalau di acara-acara tertentu di Arab Saudi, makan gitu 7 orang, untanya 1. Itu Anda lihat, makanan Arab itu kan ditaruh di nampan ya. Kadang-kadang hewannya tuh masih utuh. Nah, kan nggak mungkin habis. Seperti itu tuh kan nggak mungkin habis. Tapi mereka nggak pernah berpikir untuk menyumbangkan kelebihan makanannya itu kepada saudara-saudaranya yang sesama Arab dan sesama Muslim. Nggak pernah sampai berpikiran ke situ. Jauh sekali kondisinya dengan pada saat awal Islam gitu ya. Ya makanya kata beliau ya selama kondisinya masih seperti itu, ya Arab dan Islam itu ya tidak akan berubah, itu tidak akan mendapatkan momentum kebangkitannya gitu. Seperti juga kita lihat Palestina. Kita sekarang marah kenapa kenapa Israel bisa terus melakukan kejahatan terhadap orang-orang Palestina. Kapan sebetulnya datang pertolongannya Allah itu? Tapi kita ngomong ada seperti itu, berdoa, tapi kita tidak pernah mengevaluasi diri kita, apa yang sudah pernah kita lakukan. Kita ini pernah nggak tahu gitu, pernah atau tidak kita ini tahu kondisi di Palestina sekarang. Bagaimana orang-orang sana itu tidak pernah ada rasa kepercayaan dan saling kerjasamanya itu tidak ada. Di Gaza yang menguasai yang besar itu Hamas. Di tepi barat yang besar yang menguasai itu Fatah. Faksi-faksi yang kecil banyak. Di antara mereka nggak pernah akur gitu. Saling perebutan kekuasaan, kalau perlu saling bunuh. Dan terjadi itu. Di masjid tembak-tembakan antara Hamas dan Fatah, saling bunuh gitu. Dan nafsunya besar sekali untuk menghabisi saudaranya yang sesama Muslim itu. Nah, itu. Kalau kita memikirkan Palestina tuh mikir sampai ke situ dan lihat juga korupsinya. Gitu. Korupsi di Palestina itu pejabat-pejabatnya itu luar biasa, korupsinya luar biasa besarnya. Orang-orang miskinnya benar banyak orang-orang miskin Palestina itu. Tapi lihat pejabat-pejabatnya naik private jet ya,
naik pesawat pribadi gitu, makan yang mewah-mewah, liburan di tempat-tempat yang mewah. Lihat juga masyarakatnya yang galang dana untuk Palestina, berapa yang amanah, berapa yang betul-betul menyalurkan. Saya yakin mungkin nggak sampai 5% gitu. Yang lain banyak bohongnya gitu. Mau lembaga apapun yang ada di Indonesia ini nggak pernah ada auditnya gitu. Galang dana untuk Palestina di mana-mana, bikin pengajian, kadang bohong, pakai bohong-bohong segala. Katanya ini syekh dari Palestina, padahal ngambil orang Arabnya dari Malaysia, kadang banyak sekali bohongnya gitu. Ya gimana mau dikasih kemenangan sama Allah? Cara perjuangannya banyak bohongnya kayak gitu. Cobalah evaluasi gitu. Evaluasi, mikir seperti itu kan harus dipikir juga. Kalau selama orang sana masih mau pecah belah terus, mau saling perang terus antar sesama mereka, dan korupsinya mau gede-gedean, termasuk lembaga-lembaga amalnya yang kerja di Indonesia, ya sampai kapanpun ya Palestina itu tidak akan pernah menang gitu. Karena syaratnya ini kan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi benahi dulu diri kita, baru nuntut kepada Allah gitu. Kalau belum apa-apa, kitanya belum berjuang, kemudian sudah nuntut kemenangan, ya itu menyalahi sunnatullah namanya. Dan sunnatullah ini tidak akan berubah sampai kapanpun gitu, akan tetap berjalan gitu. Seperti itu ya saya kira. Dan sebetulnya kata beliau di akhir penyampaiannya ini, beliau menyampaikan kalau saya menulis puluhan jilid itu mungkin belum bisa menjelaskan makna sunnatullah ini, karena memang betapa luasnya gitu makna sunnatullah ini dan betapa pentingnya untuk kita sadari betul ya. Jadi kalau kita mau berubah kondisi kita menjadi baik, ya kita harus perbaiki dulu diri kita itu, kita bagaimana muamalah kita dengan Allah, bagaimana usaha kita. Kan nggak mungkin tadi hanya dengan doa saja, kata Sayyidina, ini yang bilang Sayyidina Umar, nggak mungkin kamu minta maju itu, ya Allah saya minta hidup saya bisa maju gitu, atau minta dan seterusnya. Nah, kan Allah ini, kamu minta kaya tapi cuma doa-doa doang, nggak mau kerja. Kan Allah nggak pernah menurunkan emas tiba-tiba dari langit, hujannya emas, kan nggak pernah ada gitu. Jadi harus ikhtiar ini juga harus dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin besar dalam sejarah Islam. Itu semuanya memang mereka lengkap, tidak hanya rajin ibadah, tapi juga artinya tidak hanya rajin ibadah ritual, tapi ibadah-ibadah sosial, ibadah-ibadah politiknya juga dilakukan. Oke, saya pikir itu ya untuk malam hari ini. Apakah ada diskusi? Silahkan disampaikan. Ini kelihatannya ada yang ngirim di chat. Tentang doa, beberapa dari mereka mengatakan bahwa Allah tidak memberikan suatu hasil dari doa kita, dengan kata lain qadar. Oh, tentang doa. Kalau doa kan sudah jelas. Kalau sampai ada orang mengatakan bahwa Allah tidak memberikan sesuatu dari hasil doa, tapi qadarnya manusia telah ditentukan oleh Allah. Kan kemarin sudah dijelaskan ya. Jadi ini nggak akan bertentangan antara doa dan qadar, itu tidak akan bertentangan gitu. Karena qada itu yang pertama, qada itu adalah hanya, qada itu apa? Qada dan qadar ya. Qada itu apa? Qada itu adalah pengetahuan Allah tentang apa yang akan terjadi dalam kehidupan. Itu qada namanya. Nah, qadar itu apa? Qadar itu adalah realisasi dari qadanya Allah tadi gitu. Nah, doa itu di mana? Ya doa itu bagian dari takdir gitu. Kalau kita kita itu sampai bisa berdoa itu karena takdir Allah gitu. Jadi nggak bertentangan sama sekali antara doa dan takdir, itu tidak bertentangan sama sekali. Apakah doa itu melawan takdir? Tidak. Doa kita itu takdir gitu. Makanya kita ini ditakdirkan untuk berdoa itu ya memang sudah takdirnya Allah gitu. Nggak mungkin bertentangan. Intinya secara ringkasnya nggak mungkin bertentangan gitu antara doa dan takdir, karena doa itu juga bagian dari takdir. Doa itu bagian dari qadanya Allah dan takdirnya Allah. Karena itu tidak akan bertentangan. Kalau apakah bisa mengubah keadaan? Bisa. Dan itu kan sudah dijelaskan bahwa doa itu maksudnya gini,
doa itu bagian daripada rangkaian takdir, dan perubahan yang diakibatkan oleh doa itu juga bagian dari takdir gitu. Ini sama sekali tidak ada pertentangan gitu ya. Makanya kita ini kalau ingin takdir kita baik ya, maksudnya takdir berikutnya baik ya harus doanya juga harus banyak, harus didoakan, doa terus gitu ya. Karena salah satu tanda takdirnya baik itu ya doanya baik gitu. Doa ini menjadi rangkaian daripada qadha dan qadarnya Allah. Sama seperti yang minggu lalu ditanyakan soal silaturahim memanjangkan usia, apakah bisa mengubah? Ya silaturahim itu ya bagian dari takdir Allah. Usia panjang itu juga bagian. Jadi usia panjang itu bagian dari takdirnya Allah. Silaturahimnya juga bagian dari takdirnya Allah itu. Paham ya? Seperti itu. Silakan. Yang lain ada? Ada lagi? Baik, jadi itu ya mungkin ya. Sebetulnya sunnatullah ini juga bukan berarti ketika membahas soal kondisi umat Islam hari ini kemudian mengajak untuk putus asa, tidak sama sekali gitu. Tapi ketika kita memang mengidamkan, mengharapkan bangkitnya Islam, izul Islam wal muslimin, itu memang kita juga harus menempuh caranya gitu. Kita harus jangan hanya berharap Allah langsung mengubah takdirnya secara otomatis, nggak bisa, tapi kitanya perlu upaya. Nah, gitu ya. Ketika kita berupaya memperbaiki diri kita, baik kaitan dengan Allah maupun hubungan kita dengan Allah maupun hubungan kita dengan sesama manusia, pada saat itulah nanti Allah akan memberikan keberhasilannya gitu. Seperti itu. Karena kan manusia itu tugasnya apa sih? Manusia itu kan tugasnya cuma berproses. Hasil itu dari siapa? Hasil dari Allah. Buktinya apa bahwa hasil itu dari Allah? Ya banyak orang yang prosesnya sama, hasilnya tidak sama. Itu. Paham nggak maksudnya? Kalian pinter itu ya dari Allah. Itu. Letak pahalanya di mana? Ya di usaha kalian itu. Itu. Bisa saja orang prosesnya sama persis, tapi hasilnya beda. Itu menunjukkan bahwa wilayah kita memang ikhtiar, usaha, tapi urusan hasil itu ya urusannya Allah. Yang penting kita perbaiki diri dulu, diri kita, lalu kemudian sudah sunatullah kalau kita memperbaiki diri kita, Allah akan memperbaiki kondisi kita. Baik, saya kira cukup untuk malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai kita sambung lagi insya Allah di hari Rabu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.